Kalau kita mau ngomongin contoh kasus monopoli di dunia pertanian, ada namanya Monsanto. Monsanto ini merupakan perusahaan yang ngasih makan orang-orang di dunia. Dia merupakan perusahaan pertanian terbesar di dunia, di Amerika. Sekarang udah nggak ada. Monsanto ini dulunya adalah perusahaan cairan kimia. Dia berperan penting dalam lahirnya bom atom Amerika. Dia berperan penting dalam lahirnya cairan Agent Orange yang ngebuat banyak orang-orang Vietnam cacat. Setelah era perang Vietnam selesai, dia berpivot menjadi perusahaan makanan, perusahaan pertanian tepatnya. Dia bikin bibit, dia bikin pestisida, herbisida. Jadi anehnya setelah dia banyak bikin orang cacat, dia sekarang ngasih makan ke kita semua. Ini merupakan perusahaan yang paling banyak kontroversinya. Bisa dibilang Monsanto merupakan salah satu perusahaan yang paling dibenci di dunia karena sangat banyak kasusnya. Dia dituntut oleh konsumennya bertubi-tubi berkali-kali nggak habis-habis. Cairan pestisidanya itu diklaim ngebuat banyak tanah itu jadi nggak subur. Dan nggak suburnya tanah itu mengancam ketahanan pangan. Ada something yang amis kan? Kalau kita ngomongin protokol Zion, itu ada misi di mana dia akan membuat orang kelaparan, depopulasi. Dan Monsanto pun membuat tanah nggak subur yang mengancam ketahanan pangan dunia. Dan cairan glyphosate yang jadi bahan baku cairan pestisidanya itu banyak dibilang oleh peneliti sebagai agent cancer yang memicu terjadinya cancer pada manusia. Meskipun pada akhirnya banyak orang yang bilang bahwa ya sebenarnya kalau cairan glyphosate pas itu nggak bikin jadi karsinogenik, ya plus minus lah, banyak yang pro kontra gitu. Dan apakah kita pernah makan tanaman yang menggunakan cairannya Monsanto? Pasti pernah, tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena Amerika merupakan produsen jagung terbesar dunia. Dan jagung di Amerika pasti menggunakan cairannya Monsanto. Dan jagung juga merupakan salah satu zat terpenting untuk membuat banyak makanan dan benda-benda di dunia. Ada soft drink, ada pasta gigi, ada sereal, makanan ringan, selai kacang, susu, obat-obatan, sampai minyak sayur, semuanya menggunakan jagung. Dan karena Amerika merupakan produsen terbesar jagung dunia, pasti kita pernah makan jagungnya Monsanto. Dan jangan lupa juga, hewan ternak juga memakan jagung. Jadi sapi yang Anda makan, rendang yang Anda nikmati, mungkin merupakan sapi yang makan jagungnya Monsanto. Tapi tadi gue bilang, Monsanto juga merupakan produsen bibit. Jadi nggak cuma cairan pestisidanya aja, tapi dari hulu ke hilir, dari bibitnya sampai cairannya, itu merupakan made by Monsanto. Monsanto ini bibitnya itu bukan bibit biasa. Dia itu menggunakan bibit yang direkayasa secara genetika. Jadi dibilang bibitnya Monsanto ini lebih tahan hama. Jadi Monsanto ini tujuannya sangat mulia. Karena ingin membantu banyak masalah pangan dunia, dia ciptakanlah bibit yang sudah direkayasa yang diklaim lebih tahan hama, jadi gagal panennya bakal lebih sedikit. Yah, tujuannya sih baik banget. Dan sekarang Monsanto ini udah nggak ada. Monsanto ini udah dibeli oleh Bayer. Bayer merupakan perusahaan obat dari Jerman yang kalau kita nonton bola, dia merupakan pemiliknya Bayer Leverkusen. Dan sama Bayer, Monsanto ini udah ditiadakan. Kenapa? Karena ya mungkin Monsanto ini bener-bener bikin susah Bayer. Karena banyak orang nuntut Monsanto yang akhirnya Bayer yang jadi harus banyak bayar kerugian orang-orang. Bayer ini merupakan perusahaan obat yang kebetulan juga jual obat kanker. Industri tekstil, sama. Industri rokok, apalagi. Industri otomotif, sama juga. Industri makanan junk food, juga sama. BlackRock dan Vanguard. Industri obat dan vaksin, jangan ditanya. Industri bank, apalagi. Teknologi, sama juga. Gimana kalau industri media? Industri media, lu nggak perlu cek siapa top shareholdersnya, tinggal lo lihat cuplikan robot-robot sedang bicara setelah ini. Plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these stories simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Omongannya sama, artikulasinya sama, pesannya sama.
Mungkin kita nggak perlu cek siapa top shareholdersnya ya. Semua tentu sesuai pesanan Tuan Besar Yang Mulia Paduka Rothschild. Siapa yang memiliki perusahaan-perusahahan hedge fund ini? Ternyata yang memiliki perusahaan hedge fund ini adalah, surprise-nya, mereka sendiri. State Street punya saham di Geode Capital. Geode Capital pun punya saham di Northern Trust. Dan begitupun sebaliknya. Ini semua kejaring laba-laba. Mereka semua saling memiliki. Begitupun BlackRock. BlackRock juga punya saham di semua hedge fund tadi. Dan hedge fund tadi pun demikian. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.